Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu langit Cipularang tampak pekat tanpa bintang. Hujan rintik membasahi jalanan yang sunyi. Di balik kemudi, Riko menatap lurus ke depan. Ia baru pulang dari Bandung menuju Jakarta setelah menengok ibunya yang sakit. Jam menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Lagu-lagu dari radio mobil mengisi kesunyian. Ketika mobil melintas kilometer 97, suara radio tiba-tiba berdesis. Lampu mobil berkedip. Riko menyipitkan mata. Di tengah jalan terlihat sosok bayangan hitam berdiri diam. Ia menginjak rem sekuat tenaga. Mobil berhenti mendadak, tapi saat Riko keluar, jalanan kosong, tidak ada siapa-siapa. Napasnya tercekat. Ia berpikir mungkin hanya halusinasi karena kelelahan. Namun saat menutup pintu dan menyalakan mesin lagi, bayangan itu muncul di kursi penumpang belakang. Bayangan hitam, samar tapi bermata merah menyala. Tubuh Riko langsung kaku. Bayangan itu tidak bergerak, tapi suara bisikan terdengar di dalam mobil, seolah dari banyak mulut yang bergema bersamaan. Riko segera keluar dan berlari ke tengah jalan, berharap ada kendaraan lain. Tapi tak ada satu mobil pun yang lewat. Hanya suara angin dan deru samar petir di kejauhan. Tiba-tiba dari kejauhan muncul mobil derek polisi jalan tol. Petugas menghampiri Riko dan bertanya kenapa ia berada di tengah jalan. Riko menunjuk mobilnya dan berkata ada yang aneh di dalam. Tapi ketika petugas memeriksa, mobil itu kosong, tidak ada bayangan, tidak ada jejak. Yang lebih mengejutkan, kata petugas, mobil Riko ditemukan dalam keadaan mesin mati dan ban kanan depan kempes seolah sudah lama tak digunakan. Padahal Riko mengaku baru saja mengemudi. Setelah dibawa ke pos jaga, Riko diberitahu bahwa kilometer 97 Cipularang adalah titik rawan kecelakaan. Banyak pengemudi yang mengaku melihat sosok bayangan sebelum kehilangan kendali. Tapi kebanyakan dari mereka tak pernah kembali hidup. Sejak malam itu, Riko tak pernah lagi melewati jalur Cipularang saat malam karena ia tahu ada sesuatu yang bersemayam di sana, sesuatu yang menanti di balik bayangan. Setelah kejadian malam itu, Riko merasa hidupnya berubah. Setiap malam, ia sering terbangun dengan keringat dingin. Mimpi buruk menghantui. Ia kembali berada di mobil melintas di kilometer 97 dan selalu melihat bayangan itu duduk diam di kursi belakang. Terkadang sosok itu menatapnya lewat kaca spion sambil berbisik. Riko memutuskan untuk menceritakan kejadian ini kepada temannya, sebut saja namanya Indra, seorang jurnalis yang gemar menyelidiki fenomena misterius. Indra antusias, bahkan mengajak Riko kembali ke kilometer 97 untuk mencari tahu lebih lanjut. Awalnya Riko menolak, tapi karena ingin mengakhiri teror yang terus membayanginya, ia akhirnya setuju. Malam minggu berikutnya, mereka berangkat dari Jakarta pukul 11 malam. Tujuannya jelas, menyusuri kilometer 97 Cipularang. Mereka membawa kamera infrared, voice recorder, dan GPS tracker. Setibanya di kilometer 97 pukul 1 dini hari, suasana mencekam menyelimuti. Udara mendadak dingin, langit gelap tanpa bulan, tak ada kendaraan lain melintas. Mereka menepi di bahu jalan, mematikan mesin dan mulai merekam. Indra turun lebih dulu, menyusuri sisi jalan sambil membawa kamera. Riko tinggal di dalam mobil menjaga komunikasi lewat walkie-talkie. Beberapa menit terlalu tanpa keanehan, tapi tiba-tiba suara Indra terdengar panik. Riko keluar tergesa-gesa memanggil Indra, tapi tak ada jawaban, hanya terdengar suara langkah tegas. Lalu sunyi. Ia menyusuri jalan gelap hingga menemukan kamera Indra tergeletak di aspal. Menyala merekam, namun Indra menghilang.
Dengan gemetar, Riko mengambil kamera itu dan kembali ke mobil. Ia memutar hasil rekaman. Saat Indra sedang bicara, terlihat sosok tinggi berwarna hitam muncul dari semak-semak. Kemudian entah bagaimana, layar tiba-tiba bergetar dan Indra menghilang begitu saja dari bingkai. Tiba-tiba, radio mobil menyala sendiri padahal posisi off. Lagu lawas dari tahun 80-an terdengar. Lagu yang sama seperti malam pertama ia melihat bayangan itu. Dan lagi-lagi suara bisikan itu terdengar. Riko membanting kamera, menyalakan mesin dan memacu mobilnya secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Tapi tak lama, lampu mobil berkedip dan kabut tebal turun mendadak. GPS menunjukkan lokasi mereka terjebak di kilometer 97. Padahal ia sudah melaju lebih dari 5 kilometer. Tak ada sinyal, tak ada kendaraan, tak ada jalan keluar. Riko seperti terjebak dalam lingkaran yang sama. Ia menjerit dan menggedor-gedor setir sampai tiba-tiba dari kabut muncul wajah Indra di kaca depan. Pucat, tak bermata dan tersenyum, tapi saat Riko turun tak ada siapapun. Hanya kabut dan bayangan gelap yang mulai mendekati dari segala arah. Riko tidak pernah ditemukan kembali. Mobilnya ditemukan 3 hari kemudian, kosong di kilometer 97 dengan kamera rusak di dalamnya. Tapi rekaman terakhir masih utuh dalam video itu. Sesaat sebelum kamera mati terdengar suara samar. Sejak kejadian itu, mitos tentang kilometer 97 Cipularang semakin menguat. Banyak yang percaya tempat itu bukan hanya rawan kecelakaan, tapi gerbang ke dunia lain. Dan jika kau lewat sana tengah malam sendirian, hati-hati karena bayangan itu mungkin masih menunggu. Beberapa bulan setelah hilangnya Riko dan Indra, seorang supir truk bernama Pak Ganda melintas di kilometer 97 sekitar pukul 2 dini hari. Ia kelelahan lalu menepi untuk istirahat sejenak. Saat mematikan mesin dan merebahkan tubuhnya, ia melihat ada mobil putih terparkir agak jauh di depan. Aneh, karena lampunya menyala tapi tak ada orang di sekitarnya. Pak Ganda turun penasaran. Mobil itu tampak tua, berdebu dan plat nomornya setengah tertutup lumpur. Ia mengintip ke dalam. Namun saat ia berbalik hendak kembali ke truknya, ia melihat ada pria berdiri di samping mobilnya. Tinggi, berjubah gelap dan tak berkepala. Tubuh Pak Ganda gemetar. Ia balik lari masuk ke truk, menyalakan mesin dan tancap gas. Tapi ketika ia menengok ke kaca spion, ia melihat sosok itu duduk di bangku belakang truknya, tersenyum dan berbisik. Pak Ganda berhasil keluar dari tol dan langsung melapor ke petugas tol Cipularang. Setelah mendengar cerita itu, salah satu petugas senior berkata, itu sudah sering terjadi. Dulu pernah ada tim yang menyelidiki tapi malah ikut menghilang. Ada juga yang selamat tapi jiwanya kosong, seperti kehilangan arah hidup, seperti dicuri sesuatu. Beberapa orang yang selamat dari pengalaman serupa di kilometer 97 memiliki kesamaan. Mereka semua melihat bayangan, mereka semua mendengar suara bisikan, dan yang paling mengerikan, mereka semua kehilangan bayangan tubuhnya tiap kali terkena cahaya. Salah satu paranormal yang mencoba menelusuri misteri kilometer 97 mengatakan bahwa lokasi itu bukan sekedar angker, melainkan titik retak antara dunia manusia dan dunia entitas gaib. Diduga dahulu kala ada ritual sesat yang dilakukan di area tersebut untuk menutup gerbang gaib, namun gagal. Sejak itu, setiap jiwa yang lewat dengan pikiran kosong atau hati gelisah akan mudah terserap oleh mereka. Dan hingga hari ini, jika kau melintas kilometer 97 saat tengah malam, pastikan kaca spionmu tak memantulkan sosok asing, karena konon jika kau melihat bayangan duduk di bangku belakangmu, itu bukan bayanganmu.